Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Kepayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ijon Sarasaragi, STB 1595, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin pada video YouTube kali ini saya akan menjelaskan tentang aksiologi pemasyarakatan yang merupakan bagian dari materi mata kuliah Filsafat Pemasyarakatan yang diajarkan oleh Bapak dosen Bapak Markus Marcellinus Sogi. Baik, langsung saja pada materi. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu kata aksios yang berarti nilai, kemudian kata logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan aksiologis ini adalah ilmu tentang nilai, khususnya nilai kegunaan dan manfaat dari pengetahuan yang didapatkan. Dalam konteks pemasyarakatan sendiri, aksiologi mempelajari nilai dan tujuan dari ilmu pemasyarakatan, yang mana manfaat yang diberikan kepada masyarakat, kemudian kepada narapidana, kemudian terhadap sistem pemasyarakatan itu sendiri secara keseluruhan. Adapun konsep dari aksiologi pemasyarakatan berfokus pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemasyarakatan itu sendiri. Dan tujuan yang dicapai ini tentunya secara filosofis merupakan upaya dalam membina dan mengubah narapidana agar kembali menjadi manusia yang beradab dan dapat berintegrasi sosial di masyarakat. Berintegrasi sosial maksud saya di sini adalah adanya pulih hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat itu sendiri, dengan lingkungannya, dengan keluarganya, sehingga program maupun tujuan dan manfaat dari pemasyarakatan itu sendiri dapat tercapai. Aksiologi pemasyarakatan juga mengkaji nilai kemanusiaan, terutama hak asasi manusia, kemudian nilai keadilan, dan manfaat sosial yang melekat selama proses pemidanaan dan proses pembinaan, sehingga bukan hanya berfokus pada pemenjaraan tetapi juga bagaimana sistem pemasyarakatan itu dapat bermanfaat kepada narapidana dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Kemudian setelah menjelaskan tentang konsep dan konsep dari aksiologi pemasyarakatan itu, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Apa saja sih ruang lingkup dari aksiologi pemasyarakatan? Baik, yang pertama ruang lingkupnya yaitu mencakup pembinaan kepribadian. Nah, pembinaan kepribadian ini seperti membangun moral, karakter, kesadaran hukum bagi para narapidana, bagaimana mereka dapat bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya, sehingga kemudian mendorong pembinaan kemandirian juga melalui pendidikan, pelatihan kerja yaitu giat kerja, kemudian keterampilan, di mana pembinaan kemandirian dapat memastikan setiap narapidana siap untuk hidup mandiri setelah masa pidana dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau yang disebut dengan residivisme. Lalu apa sih ruang lingkup yang lain setelah dua hal tersebut? Yaitu ruang lingkup pemulihan hubungan sosial. Pemulihan hubungan sosial di sini artinya memperbaiki relasi, memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakat, dengan lingkungan kerjanya, dengan keluarganya. Jadi, ruang lingkup selanjutnya adalah peran lembaga pemasyarakatan. Untuk mendukung ruang lingkup sebelumnya, tentunya diperlukan peran dari lembaga pemasyarakatan dan dalam hal ini petugas pemasyarakatan. Di mana petugas pemasyarakatan memiliki tugas sebagai fasilitator. Fasilitator dalam hal menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan dalam proses pembinaan kepada narapidana, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila tentunya dan sifat nasionalisme agar kemudian perilaku dan sifat serta akal dan narapidana ini dapat diperbaiki dan dapat lebih baik dan siap untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat. Kemudian sebagai fasilitator juga mencakup aspek paradoks pemenjaraan yang harus diatasi dengan pendekatan kemanusiaan dan pembinaan yang integral, sehingga pendekatan yang persuasif dan pembinaan yang integral tersebut dapat mendorong narapidana. Kemudian menurut Zulfa pada tahun 2017, perkembangan sistem pemasyarakatan menekankan fungsi, bukan hanya penghukuman, tetapi juga aspek sosial rehabilitas yang luas. Sehingga kemudian dapat saya berikan contoh-contoh daripada implementasi aksiologi pemasyarakatan. Nah, contohnya itu pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, kemudian adanya konseling dan pendidikan karakter. Lalu contoh berikutnya adanya pembinaan kemandirian lewat pelatihan kerja dan kewirausahaan
untuk mempersiapkan bagaimana narapidana mandiri. Lalu ada pendekatan yang humanis oleh petugas sebagai pembimbing pemasyarakatan, bukan hanya sebagai penjaga. Lalu ada adaptasi sistem pembinaan di mana hak asasi manusia dan perkembangan sosial itu dikedepankan dalam hal pembinaan narapidana. Jadi setelah penjelasan saya dapat kita ambil intisari bahwa aksiologi pemasyarakatan ini mengkaji tentang nilai dan tujuan ilmu pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan agar narapidana ini dapat kembali ke masyarakat. Lalu ruang lingkupnya meliputi aspek psikologis, aspek sosial, moral, dan praktis dalam program pembinaan pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton tentang aksiologi pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.